Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang sudah sudi bertandang ke channel ini, saya mengucapkan selamat bergabung guys. Saya mendoakan kalian semoga dimurahkan rezeki kalian, diberikan kalian kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Oke, insyaAllah pada hari ini guys, sekali lagi saya menjadi jemputan kepada Tengku Channel Abang Tengku ya. Ini kali ini bukan lagi di alam maya ini, bukan lagi melalui Google Meet, bukan lagi media sosial. Saya sendiri telah diundang berkunjung ke studio Tengku Channel. Jadi kami ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi guys, sambil ngopi-ngopi kami berbicara terkait dengan sepak bola Malaysia dan juga Indonesia. Kemanakah sebenarnya arah dan tujuan selepas ini timnas bola sepak Indonesia dan juga pasukan Malaysia? Apakah selepas kecurangan yang telah dilakukan oleh Thailand dan Vietnam ini mengganggu gugat sepak bola Indonesia dan juga pasukan bola sepak Malaysia? Jadi jom kita saksikan kupasan daripada saya sendiri dan juga daripada Abang Tengku terkait dengan keadaan dan kehadapan sepak bola di Asia Tenggara dan di Nusantara nih guys. Jom tanpa berbasa-basi kita semak video ini. Nah guys, untuk penampilan kali ini istimewa saya bawa hari ini adalah Askalani Studio ya. Jadi beliau ini adalah salah seorang pengamat untuk bola sepak se-Asia ya guys. Jadi hari ini jemputan khas. Kalau sebelum ini kami hanya lewat media sosial. Tapi kali ini secara fisikal boleh rasa lagi, boleh rasa. Cincin pun, cincin hampir sama guys. Jadi hari ini kenapa saya bawa dia untuk perkongsian kita pada hari ini, sebab saya banyak benda mau tanya dengan dia, dan mungkin kawan-kawan yang menonton video ni, khususnya teman-teman yang ada di Indonesia juga ingin mengetahui ya tentang bagaimana bola sepak Indonesia untuk masa ke depan, ataupun dia punya apa tu? Dia punya hala tuju untuk masa hadapan. Okey. Jadi sedikit mukadimah untuk Abang Askalani, kita sampaikan kepada yang menonton video ni bagaimana pandangan Abang Askalani terkait dengan pasukan timnas Indonesia sekarang ni. Yang saya nampak apabila terkeluar daripada AFF, dan saya ingat lagi semalam Abang Aska ada bagi tahu bahawa Indonesia juga bersedia untuk Piala Dunia bawah 20 tahun. Jadi apa komen Abang Aska? Okey, terima kasih Abang Tengku ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi ke Tengku Channel Tengku Jadi Channel. Abang Tengku begini, saya datang ke studio secara fizikal ya. Selalunya kita melalui alam maya ni. Jadi hari ini saya cukup bersyukur dapat ke studio Tengku Channel dan ngobrol. Nongkrong pasal ngobrol dengan ngopi-ngopi. Dengan ngopi-ngopi guys. Ini lain daripada yang lain. Jadi kalian kalau ada ngopi pun ngopi-ngopi sambil dengar bicara kami berdua. Jadi mukadimah terkait dengan sepak bola Indonesia pada ketika ini ya, Bang Tengku. Mereka ini mempunyai satu pasukan atau timnas sepak bola Indonesia yang cukup berpotensi di bawah kendalian Sinteyong. Sinteyong guys. Sinteyong. Karena Sinteyong ini kita tahu sejarahnya, 2014 masuk ke Korea Selatan punya tim, dia membawa sampai ke final Piala Asia pertama kali dalam tempoh 27 tahun. Korea ini tidak pernah masuk. 27 tahun? Tidak pernah masuk? Tidak pernah. Tetapi sekali masuk Sinteyong mengendalikan tim Korea Selatan. Berapa tahun? 2014. Terus masuk pergi final tim Korea Selatan nih. Dalam tahun yang sama? Dalam tahun yang sama. Wow, keren banget. Korea Selatan masuk ke final Piala Asia. Bermakna Sinteyong ini salah seorang pelatih yang amat profesional. Amat profesional. Dia mantan pemain Korea Selatan, beralih ke juru latihan, melatih Korea Selatan masuk ke final Piala Asia 2014. Sejarahnya itu. Itu sejarahnya. Selama 27 tahun Korea Selatan ini tidak masuk Asia. Dikendalikan Sinteyong masuk. Karena itu timnas
PSSA ya, Persatuan Sepak Bola Indonesia, dengan rasa pilihan terbaik mengikat kontrak Sinteyong pada 2018 untuk mengendalikan timnas senior Indonesia, mengendalikan bawah 19 tahun Indonesia, mengendalikan bawah 20 tahun Indonesia untuk ke Piala Dunia tahun hadapan ini. Dan terbukti baru-baru ini Piala Asia 2023 Indonesia juga lolos ke peringkat akhir untuk tahun hadapan ini. Masya Allah. Hasil sentuhan Sinteyong. Ini sentuhan Sinteyong. Sentuhan Sinteyong. Jadi Sinteyong ini bukan seorang pelatih yang sembarangan, guys. Dia semasa mengendalikan Korea Selatan, dia pernah mengalahkan pasukan Jerman 2-1 di Piala Dunia. Itu pun hasil sentuhan dari Sinteyong juga. Sinteyong juga. Jadi Sinteyong ini amat beruntung, bernilai dan amat beruntung timnas Indonesia dapat mengikat kontrak pelatih Sinteyong ini sebenarnya. Wow, ternyata untuk negara Indonesia kalian ya mendapat satu permata yang begitu bernilai yang boleh mengangkat arena sepak bola di peringkat dunia, guys, khususnya untuk pasukan timnas Indonesia di bawah sentuhan Sinteyong. Begitu ya? Iya, benar. Oke, selain daripada itu Bang, terkait dengan timnas Indonesia nih, bagaimana pandangan Abang apabila Indonesia ni terkeluar daripada AFF dan apa arah tuju mereka seterusnya, pandangan Abang untuk jangka masa depan? Oke. Timnas Indonesia ini selain daripada mempunyai pelatih Sinteyong yang cukup bernilai ini, dia mempunyai senarai pemain-pemain yang cukup berkualitas tinggi. Karena kebanyakan pemain timnas Indonesia bawah 20 tahun ini diperoleh daripada Garuda Select. Garuda Select ini pemainnya kebanyakan bermain di Eropa dan kembali ke Indonesia untuk bermain dengan timnas bawah 19 tahun untuk Piala Dunia nanti 20 tahun. Jadi pemain-pemain Indonesia seperti Arhan Fikri, seperti Subhan, seperti Ronaldo Quante, dan ramai lagi lah. Terutama pemain di gelandang yaitu Zinedine. Pemain ini pun yang saya cukup tertarik dengan cara permainannya. Dia cukup rajin mengejar bola dan dia mempunyai satu idea untuk pas bola itu kemana sehingga menghasilkan mencetak gol untuk timnas senior. Kebanyakan jaringan atau cetakan gol Indonesia ini ya, ketika menentang Brunei, ketika menentang Myanmar ini, hasil daripada gerakan-gerakan Zinedine pemain gelandang ini. Jadi selain dari pelatih, pemain juga mempunyai peranan penting dalam timnas sepak bola ini. Itu yang membuatkan Indonesia ini sebenarnya hala tuju yang cukup bagus pada ketika ini untuk marah lagi ke peringkat yang lebih tinggi. Kita nantikan Piala Dunia tahun hadapan bawah 20 tahun, mudahan Indonesia ini ke peringkat yang paling, kalau tidak pun ke peringkat 4 terbaik ataupun 8 terbaik nanti. Oke. Itu tentang timnas Indonesia. Saya ada dengar berita-berita selepas timnas Indonesia U19 ni tidak masuk dalam AFF. Ada satu namanya EAFF. Itu akan Indonesia akan menjadi salah satu pasukannya untuk menyertai EAFF. Jadi coba Abang terangkan sedikit tentang EAFF, apa itu dan apa beza dengan AFF dengan EAFF. Dan apabila Indonesia tidak sudah dengan AFF, dia seolah-olah pergi ke EAFF. Coba komen sedikit. Okey, terkait dengan perkara ini, beberapa faedah atau manfaat yang diperoleh timnas sekiranya dia keluar daripada AFF dan masuk ke AFF. Sebelum itu AFF ini adalah sepak bola di Asia Tenggara. Hanya negara-negara Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Brunei, Singapura saja. Tetapi di EAFF ini pula dia merangkumi Korea Selatan, China, Jepang, Malaysia tidak. Indonesia. Jadi bermakna
Yang ini lebih luas lagi lebih daripada luas. AFF. Daripada AFF. Bermakna apabila Indonesia yalah ada dimensi pemikiran orang lain bahwa apabila Indonesia terkeluar daripada AFF ni habis di situ saja. Rupa-rupanya apa yang abang bagi tahu tadi itu, abang Askar cakap tadi, lebih dia menyertai kepada yang satu penyertaan yang lebih besar lagi berbanding dengan AFF. Iya, Wow. AFF ini Persatuan Sepak Bola Asia Timur, lebih besar lagi sebenarnya. Lebih besar. Jadi ternyata dia daripada kecil pergi besar. Pergi besar. Hikmah. Itu hikmahnya. Jadi manfaatnya itu Indonesia akan bermain dengan tim-tim yang lebih gah lagi, Lebih seperti hebat Korea lagi. Selatan, Wow. China. Ini yang Piala Dunia sudah nih. Wow. Korea Selatan ini pasukan Piala Dunia, China ini pernah main Piala Dunia. Wow. Jepang lagi pernah main Piala Dunia. Masya Jadi Allah. kalau Indonesia masuk sini, ini akan lagi mematangkan permainan sepak bola Indonesia itu. Berbanding ketimbang Asia Tenggara AFF ini hanya Thailand, Vietnam, Malaysia. Jadi level itu di situ-situ saja. Situ-situ. Kalau dia main dengan Korea, level naik sikit. Main dengan Jepang, level naik sikit. Betul. Jadi satu manfaat yang Indonesia akan dapat sekiranya dia masuk ke EFF ini. Kalau saya punya pendapat pribadi ya, Bang Tengku. Iya. Malaysia pun seharusnya masuk ke EFF ini. Sekiranya mereka ingin mematangkan pemain-pemain muda ini, Garuda Muda, Harimau Malaya Muda ini untuk lebih selevel dengan pemain-pemain dunia seperti Jepang dan Korea. Malaysia pun harus mengambil inisiatif mengikuti Indonesia ini. Cara Indonesia. Ya. Wow. Kita ikut itu untuk up lagi sih. Up lagi untuk mematangkan lagi pasukan bola sepak di Malaysia dan juga Indonesia ya. Benar. Jadi bang, terkait dengan pemain-pemain yang saya tengok pemain-pemain sepak bola untuk timnas Indonesia ni kebanyakan memang tidak dinafikan kehebatan dorang, sehingga kan JDT pun ada membawa masuk ya di klub JDT dan juga Sabah. Nah, apa yang menariknya di sini guys, semalam telah berlangsung satu perlawanan antara Sabah menentang JDT. Ya benar. Jadi apa yang telah berlaku di situ, JDT telah mendapat jaringan sebanyak 2-1. Sabah dapat 1, JDT 2, dan di situ wow, nampak juga berbaku hantam ya bang. Berbaku hantam. Jadi apa yang abang nampak di situ apabila ada kedua-dua pasukan ni ada pemain Indonesia. Iya. Di Sabah ada si Sadil. Untuk Sabah dia masuk di klub Sabah FC ya. Sabah FC. Sadil. Lepas tu di JDT Jordi Amat. Jadi dua-dua ni ada daripada pasukan timnas ya, daripada timnas Indonesia. Jadi berbaku hantam guys. Jadi artinya berbaku hantam ni perlawanan lah. Jadi apa komen abang? Ya, jadi saya pun melihat juga semalam ya perlawanan Sabah FC dengan JDT melalui YouTube juga di channel Unify TV ya. Ini channel Malaysia. Kalau ada yang ingin melihat Piala Malaysia boleh ke channel itu. Jadi semalam itu selepas perlawanan, ini yang cukup paling sejarah di Sabah. Stadion penuh guys. Tahu kenapa? Kenapa Bang Tengku? Coba jawab. Nanti kami jawab di belakang. Nanti akan dipaparkan video. Video tu. Video yang kenapa ramai stadion tu? Penuh ya? Penuh. Sampai ada yang berdiri di pagar. Macam rasanya di Indonesia juga. Tapi ini di Sabah guys. Di Sabah pun begitu. Sejarah. Masya Allah. Jadi langsung. Jadi saya ingat terus dalam tempo 10 tahun Sabah main, belum lagi ada penuh macam semalam itu stadion. Jadi baru semalam yang paling meriah. Nanti kita akan upload sedikit ya gambaran kepada kalian semua. Stadion itu cukup meriah. Sampai ada berbaku hantam guys. Oke, kita tengok sekejap. Ini cuplikan video ya. Cuplikan videonya. Jadi itu tadi guys cuplikan videonya. Kalian nampak sendiri bagaimana keadaan para supporter di Sabah. Jadi
sepak bola ini guys bukan sahaja di Indonesia ya berbaku hantam dengan Malaysia. Indonesia selalu rivalitasnya, derby Nusantaranya berbaku hantam. Tetapi di Malaysia sendiri guys, kalian melihat berbaku hantam juga. Berbaku hantam. Jadi ternyata di sini sepak bola ini dia punya suasana memang macam itu guys. Memang begitu. Sebab kalau tidak ada perkara-perkara seumpama itu, tidak ada keserian ataupun tidak seru ataupun tidak gempak lah dia punya situasi. Jadi bila ada ramai begitu, lepas tu ada, kita bukan menggalakkan begitu, tetapi kerana semangat sokongan untuk bola sepak di negara kita ni guys cukup kuat guys. Jadi itu yang saya nampak sebenarnya. Ini satu pengalaman yang begitu luar biasa ya. Luar apabila Sabah telah penuh stadion sejarah. Kerana apa? Salah satunya adalah di situ ada pemain Indonesia. Benar. Dari JDT ada, dari Sabah pun ada. Bermakna di sini kedua-dua pasukan ini kan masing-masing dengan dia punya penyokong. Gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun mereka berbaku hantam semasa perlawanan ini, tetapi selepas daripada perlawanan itu sebenarnya mereka masih lagi bersahabat dan bersilaturahmi. Jadi sebenarnya persaudaraan itu di dalam permainan saja. Lepas kita keluar minum kopi guys. Ngopi-ngopi. Sepertinya Jordi Amat dengan Sadil. Ngopi-ngopi orang. Dua-dua ini kalau di dalam dalam padang, di padang perlawanan, mereka ini musuh untuk pertandingan. Tetapi di luar, macam saya juga dengan Askala, dia tim apa? Arsenal ke apa? Manchester. Saya apa? Liverpool. Itu kami berbaku hantam. Tetapi bila sudah selesai, kami ngobrol lah pasal bola sepak. Seru sangat ya. Seru guys. Seru. Jadi nampaknya kesimpulan untuk keseluruhan lah dalam tempo musim ini, bagaimana pandangan Abang Aska terkait dengan sepak bola yang ada di di Asia ni, khususnya pada Indonesia dan Malaysia. Boleh sampaikan sedikit pesan? Guys, untuk sebelum saya pergi ke Indonesia, di Malaysia juga kita mempunyai satu akademi ya, Akademi Mokhtar Dahari. Itu dikendalikan dulu oleh jurulatih yang berpengalaman Lim Tiong Kim. Ini dia pernah menjadi pelatih di Jerman ya guys. Jadi sebenarnya Malaysia itu melahirkan ramai pemain daripada akademi itu. Dan kalau di Indonesia pula, saya mendapat berita itu juga mempunyai satu akademi yaitu Garuda Select. Dari situlah pemain-pemain muda Indonesia guys masuk ke timnas Indonesia ini sebenarnya. Itu kebanyakan pemain di Garuda Select ini dia bermain di Eropah. Sebab itu sekarang ini pemain-pemain Indonesia mempunyai satu kualitas yang tinggi, selevel dengan Eropah. Sebab ramai pemainnya dari Eropah main di Garuda Select ini. Jadi masuk pergi tim bawah 19, bawah 20 tahun, dan apalagi dikendalikan oleh Sintayong, dia dapat memposisikan setiap pemain itu di tempat-tempat yang dia tahu yang sepatutnya. Masya Allah. Sebab itu kita lihat sendiri guys, buktinya Indonesia dalam Piala AFF dia menang 5-1 ke atas Myanmar, 5-1 ke atas Brunei, 7-0 ke atas Brunei, 5-1 ke atas Filipina. Tidak ada tim yang sehebat dapat menjaringkan sebanyak gol tu. Keseluruhan permainan 17 jaringan. Indonesia yang paling tinggi. Kedua baru Vietnam 15, ketiga baru Thailand 12 gol. Malaysia tidaklah sampai begitu. Mungkin dalam 10 jaringan kan Malaysia. Tetapi oleh kerana mungkin kehendaknya Malaysia alhamdulillah juga menjadi juara disebabkan permainan Thailand Vietnam yang mencurangi permainan yang di peringkat kumpulan itu. Mungkin itulah natijahnya. Hikmahnya. Apapun guys, kami sebagai rakyat Malaysia tetap mendoakan kalian supporter di Indonesia dan juga pemain timnas Indonesia. Semoga apa yang terjadi pada ketika ini kalian ambil positif dan kalian sokong pada tahun hadapan untuk Indonesia lolos pula dalam Piala Dunia 2023 bawah 20 tahun guys. Di situ kalian bagi sokongan penuh, kami juga rakyat Malaysia akan memberikan sama-sama 100% ya guys. Sama-sama. Kalau kali ini Indonesia memberi sokongan 100% kepada Malaysia tahun hadapan, kita yang bagi sokongan penuh.
Dan insya Allah Bang Tengku, kita kalau dari mulai sekarang ini kita kumpul ongkos lah, ongkos Oke. untuk kita ke stadion. Oke guys, Insya Allah ya. tunggu nantikan kami ya Insya untuk Allah. Piala Dunia di Indonesia menjadi tuan rumah ya. Insya Allah murahkan rezeki, doalah mudah-mudahan kami doalah punya ya, guys, murah ya. rezeki dan mungkin ada yang menaja kan? Mungkin kalau ada yang Mungkin ada menaja. Jadi menaja kami boleh juga. buat liputan di situ. Liputan secara langsung. Secara langsung Di stadion tuh. Stadionnya. Insya Allah guys, insya Allah. Mana tahu apa nama KBR apa nama itu? Kedutaan. Kedutaan di Dubes tuh nanti. Dubes ya. Oke, Gurau Jaya. Oke, Ya, jadi oke. Kesimpulan yang terakhir, jadi guys, walaupun dalam sepak bola ini kita ini di dalam permainan 90 menit itu selalu ada rivalitas berbaku hantamnya, semacamnya. Tetapi selepas itu biarlah kita eratkan persaudaraan itu guys. Itu Kita yang lupakan penting. yang dalam permainan tuh. Betul. Nah, lepas itu kita ngopi guys. Ngopi lagi. Kita ngopi-ngopi dan kita sembang pula terkait dengan kehidupan. Jadi saya ingat itu sejalan kesimpulan saja, ya? dalam. Jadi ya kita jumpa lagi di masa akan datang. Guys. Oke. Jadi guys, demikianlah tadi apa yang disampaikan oleh Abang Aska nih. Begitu, saya rasa tidak puas untuk mau tanya lagi soalan-soalan yang banyak lagi. Jadi nanti kalian boleh komen di bawah, tanya apa-apa yang perlu boleh, untuk boleh. kita buat podcast ataupun buat secara langsung macam ni. Insyaallah. Saya dapat berjumpa dengan ni guys, bukan senang nih guys. Kena cari masanya yang sesuai, kena banyak dia punya perkara-perkara kerja rutinnya tuh dia kasih skip dulu untuk semata-mata untuk menyambut ataupun meraihkan penonton-penonton semua benar, di benar. Indonesia khususnya ya. Jadi guys, kepada kalian yang menonton video ni boleh share video ni biar semua tahu Share, guys. tentang bagaimana masa hadapan untuk sepak bola pasukan Indonesia. timnas Indonesia dan juga Malaysia juga Malaysia kan. juga. Kita cerita keseluruhan. Oke. Jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang sampai sekarang masih menonton video ni. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kalian juga diberi rahmat, kekuatan dan kesehatan. Dan InsyaAllah. haruslah kita sentiasa beringat bahwa Allah SWT ya sentiasa ada dan juga ingatlah setiap nafas yang keluar dan masuk ini harus kita sertakan dengan ingat kepada Allah, kerana dengan nafas inilah kita dapat hidup, kita dapat melaksanakan rutin harian, dapat melaksanakan kerja-kerja ya. Benar, guys. Dan juga dapat melalui kehidupan kita yang hari ini. Jadi itu saja untuk kali ini. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga ya. Ini Abang Askalani Studio. Nanti ada dia punya link saya letak di description. Sebab dia ni saya punya sahabat ya, dunia akhirat. Amin. Amin ya. Oke, jadi itu saja untuk kali ini. Oke. Kita bertemu Terima lagi kasih, Bang di Teguh. video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.